terpenuhi haknya. Haknya jasad itu apa? Haknya jasad, kebersihan sebagian daripada iman, pastikan senantiasa menjaga kebersihan. Haknya jasad itu apa? Ketika lapar, makan, namun jangan kekenyangan, itu pun haknya jasad kita. Jasad kita butuh istirahat, jasad kita butuh butuh protein, butuh vitamin, butuh karbohidrat, butuh nutrisi dan lain sebagainya. Sebetulnya ketika haknya sudah terpenuhi saja, jasad kita tuh senantiasa sehat. Namun ada kenapa udah diobatin, udah dipenuhin, namun tetap aja ada penyakit. Kenapa bisa ada hal seperti itu? Karena ada perkara ruhani. Jadi banyak orang yang sebetulnya penyakitnya adalah ruhani, namun hanya sibuk menyembuhkan atau mengikhtiarkan penyakit jasmaninya saja. Padahal penyakit ruhani itu Masya Allah, efeknya sangat luas. Bukan hanya berdampak pada jasad kita, berdampak pula pada kehidupan dan penghidupan kita. Bahkan berdampak pula pada jalan keselamatan kebahagiaan dunia akhirat kita. Tuh, itu berdampak. Makanya terkait perkara ruhani itu jangan dianggap sepele. Ya, kita tuh sering loh, banyak di antara kita itu yang sering menyepelekan perkara ruhani. Padahal Rasulullah sudah bersabda, jika segumpal daging itu baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging buruk, yang lain pun buruk. Nah, segumpal daging itu apa? Hati, kolbu, ruhani kita. Makanya ayo jangan hanya berfokus ngobatin jasadnya mulu. Karena banyak penyakit yang sebetulnya berawal dari penyakit ruhani sehingga berdampak pada penyakit jasmaninya. Ada orang penyakit ruhani, banyak beban pikiran. Sehingga Pak bisa berdampak kepada organ tubuhnya yang lain. Bisa berdampak pada lambungnya, bisa berdampak pada kepalanya, bisa berdampak pada sakit pundaknya. Itu seperti itu. Jadi dampak dari rohani itu kalau secara medis namanya penyakit mental, ya, penyakit mental atau penyakit kejiwaan. Ya, kalau di kita namanya rohani. Jadi yang sakit mentalnya yang diobatin organ tubuhnya kan nggak nyambung teman-teman. Nah, nggak nyambung. Ada orang takut gelap, dia sibuknya minum obat. Padahal takut gelap ini berkaitan dengan mental. Ada orang banyak beban pikiran, dia berdampak pada jasadnya, yang dia cari obat jasad, yang nggak nyambung. Nah, ini banyak yang nggak paham teman-teman. Maka mari terkait perkara rohani, sedikit demi sedikit mulai kita pelajari. Terkait perkara rohani, sedikit demi sedikit mulai kita latih untuk kita mengenalnya, untuk kita mempelajarinya. Karena perkara rohani itu penting teman-teman. Ya, penting. Betul. Jadi orang kalau lagi banyak pikiran akan muncul pada lambungnya, akan muncul pada sakit pada kepalanya, persendiannya. Bahkan orang kalau lagi banyak pikiran bawaannya males. Orang lagi banyak pikiran bawaannya nggak pengen ngapa-ngapain. Itu seperti itu. Dan nanti akan berdampak pada jasadnya. Namun yang diobatin jasadnya mulu. Makanya nggak sembuh-sembuh. Sok orang asam lambung. Takut keramaian. Yang diobatin lambungnya. Padahal berkaitan dengan mental, berkaitan dengan rohani. Orang asam lambung, malas mandi, takut mandi, jarang mandi. Yang diobatin lambungnya, gak nyambung. Nah, ini yang harus dipahami. Makanya sebetulnya kalau kita pengen tahu sakit kita itu sakit jasmani atau rohani, sebetulnya mudah. Kalau sakitnya udah diobatin belum sembuh, berarti itu rohani yang harus diobatin. Gitu. Kalau kita udah obatin nih sakitnya belum sembuh-sembuh, ada orang hipertensi atau darah tinggi, udah minum obat puluhan tahun gak sembuh-sembuh, berarti yang harus diikhtiarkan bukan jasadnya, yang harus diobatin adalah ruhaninya. Ada orang darah rendah, bolak-balik kambuh gitu, bolak-balik efeknya reaksinya itu ada, dia hanya sibuk minum obat penambah darah, sedangkan penyebabnya nggak diperbaiki, rohaninya nggak diperbaiki, ya nggak bisa sembuh. Ada lagi semisal orang panjang angan-angan, nanti akan muncul kekecewaan. Dari kekecewaan akan menjadikan imun tubuh berubah sehingga menjadikan adanya HB rendah, kemudian gula darah rendah. Dia malah fokus minum obat mulu, rohaninya nggak diurusin, ya makanya nggak sembuh-sembuh. Makanya hayu teman-teman, kalau kita di antara kita ada yang sakit, kita udah obatin kok belum sembuh, berarti ruhani yang harus kita obatin.
Jangan jasad mulu. Kalau jasad sering-sering minum obat, kasihan jasad kita. Kasihan. Ya. Jadi jangan sampai sakitnya sakit rohani yang diobati jasadnya mulu. Yuk kita sama-sama perbaiki rohani kita. Kita sama-sama tata. Karena di mana letak penyakit kita, disitulah letak kesalahan kita. Ya, di mana letak masalah dalam tubuh kita, ya disitulah gambaran sifat perilaku perbuatan kita yang salah. Karena Allah sendiri, Rasulullah sendiri yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Gerbangnya dosa itu adalah sifat perilaku perbuatan kita. Nah, dari sifat kita itu akan berdampak menjadi tabiat. Dari tabiat akan berdampak menjadi penyakit. Nah, banyak orang yang nggak paham akan ini. Sangat banyak sekali orang-orang yang tidak memahami ini. Contoh lagi, orang hobinya marah, dia malah sibuk minum obat turun darah, minum obat darah tinggi. Orang hobinya dendam, yang diobatin darah tingginya. Itu nggak nyambung, teman-teman. Orang hobinya emosi, yang diobatin darah tingginya. Nggak nyambung. Ada lagi orang yang hobinya baperan, dikit-dikit tersinggung, yang diobatin darah rendahnya. Nggak nyambung. Makanya hayu sama-sama kita belajar, perbaiki dan sehatkan rohani kita. Karena apapun penyakit kita, itu buah daripada sifat, perilaku, perbuatan, dan dosa-dosa kita. Apapun penyakitnya, itu dari situ datangnya. Ya. Terus bagaimana Ustaz cara menyembuhkan penyakit rohani? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Penyakit rohani itu hanya bisa disembuhkan dengan jalan ketaatan. Tuh. Penyakit rohani bisa disembuhkan diawali dengan jalan kesadaran. Taat tapi tidak melahirkan kesadaran, maka taat itu hanya sebatas ketaatan tanpa ada perubahan. Ya. Jadi orang kalau ketaatan tidak melahirkan kesadaran, itu taatnya hanya sebatas taat, namun tidak merubah sifat perilaku perbuatannya. Maka kalau kita pengen sembuh, awali dulu dengan kesadaran. Sadar akan apa? Sadar akan dosa. Karena semua penyakit itu penyebabnya dosa. Meskipun datangnya karena bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Nah, kesadaran akan dosa inilah jalan untuk mengobati rohani kita. Ya, karena Allah mencintai pendosa yang mengakui dirinya salah, kemudian bertobat, daripada orang soleh yang tidak merasa dirinya punya salah. Berarti apa? Kesadaran itu penting. Orang kalau menyadari sakitnya gara-gara perbuatannya, sakitnya gara-gara dosanya, ini satu langkah untuk menuju sembuh, satu langkah ngobatin ruhani. Kenapa? Yang namanya tobat itu mengakui kesalahan, berjanji untuk tidak ngulangi, itu tobat. Maka kalau pengen sembuh, akui dulu sakit kita ini buah daripada kesalahan kita. Bukan malah nyalahin orang lain, bukan malah nyalahin makanan, gitu ya. Itu seperti itu. Kenapa? Gimana Bu Leni? Maksudnya gimana? Nah itu seperti itu ya. Seperti itu. Makanya hayu teman-teman, kita latih diri kita sedikit demi sedikit, latih sedikit demi sedikit untuk terus perbaiki rohani kita. Sedikit demi sedikit harus diperbaiki. Nah, salah satu jalan memperbaiki diri yaitu dengan jalan akui kesalahan. Orang kalau nggak ada kesadaran dari kesalahan, sulit sembuhnya. Ya, sulit sembuhnya. Jadi apapun penyakit kita itu dari kesalahan kita. Nah, jika tidak menyadari kalau itu kesalahannya, ya sulit. Dia sulit menyembuhkan rohaninya, dia juga sulit untuk mengobati penyakitnya gitu. Jadi kunci utamanya itu adalah jalan kesadaran akan kesalahan. Karena apapun, sekecil apapun kesalahan pasti akan berdampak pada diri kita. Bahkan Rasulullah itu bersabda, sakitnya tertusuk duri saja itu sebagai penggugur dosa. Itu teman-teman. Yuk, apapun penyakit-penyakit kita, sadarilah bahwasanya itu semua adalah disebabkan karena sifat perilaku perbuatan dan dosa-dosa kita. Makanya kalau pengen sembuh, jalan utamanya adalah perbaiki diri, perbaiki sifat, perbaiki perilaku, akui kesalahan, dan sadar kalau itu adalah buah daripada dosa-dosanya. Dari kesadaran itu pasti sembuh. Sembuh teman-teman. Kenapa? Allah gak mungkin khianat dengan janjinya. Wa idza maritu fahuwa yasfin.
Ya, apapun penyakit kita, apapun sakitnya kita, Allah yang maha menyembuhkan. Ya, itu seperti itu. Kalau nggak sadar, udah mah nggak sadar, nyalahin orang lain. Nah, ini orang yang kayak gini tuh sembuh hanyalah mimpi. Kenapa? Satu, nggak sadar itu karena hatinya keras. Nyalahin orang lain itu namanya prasangka buruk atau perbuatan tidak baik. Itu akan menjadikan hijab dalam hati. Sedangkan hati satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Hati perantara hubungan kita dengan Allah. Makanya kalau hatinya tertutup, gimana doanya mau terkabul? Tuh teman-teman. Kalau hatinya terkunci, bagaimana doanya mau dijabah? Makanya kunci utamanya adalah kesadaran akan dosa. Ya, makanya ayo, penyakit apapun itu dosa penyebabnya. Dosa penyebabnya. Penyakit apapun. Bahkan satu titik panu saja penyebabnya dosa. Itu teman-teman. Ya, makanya kalau pengen sembuh dari penyakitnya, akui dulu kalau itu buah dari kesalahan kita, akui dulu kalau itu buah daripada dosa-dosa kita. Lalu bagaimana cara kita mengetahui kesalahannya apa yang harus kita perbaiki? Kemudian perilaku mana yang harus kita perbaiki? Nah, itu tergantung dari letak posisi penyakitnya di mana. Karena tubuh kita itu adalah cerminan atau gambaran sifat perilaku perbuatan kita. Dan ilmu ini disebutnya ilmu diagnosa. Sebagaimana dokter ketika ada pasien itu didiagnosa dulu. Dicek darahnya, dicek langit-langit mulutnya, lidahnya, dicek matanya, dan lain sebagainya. Itu dicek dulu untuk mendiagnosa penyakitnya penyakit apa. Sehingga nanti akan solusinya seperti apa, penanganannya seperti apa, baru diketahui. Begitupun penyakit dalam diri kita. Ya, penyakit dalam diri kita pun seperti itu. Penyakit dalam diri kita itu kita harus bisa mendiagnosa. Bagaimana cara mendiagnosanya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Jadi kita harus belajar mengenali diri. Nah, belajar mengenali diri ini banyak caranya, banyak metodenya, banyak. Salah satunya apa? Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Berarti Allah ciptakan diri kita untuk apa? Untuk ibadah. Sejauh ini hidup kita dipenuhi dengan ibadah, dipenuhi dengan ketaatan, atau dipenuhi dengan kelalaian. Nah, itu salah satu cara untuk mengenali diri. Kenapa Allah ciptakan diri kita dilahirkan dari orang tua yang ini? Kenapa di negara yang ini? Kenapa di desa yang ini? Kenapa di rumah yang ini? Kenapa nggak di rumahnya si dia? Kenapa nggak pada orang tua yang itu? Nah, itu proses untuk mengenali diri. Lihatlah dirimu ketika tidak ada seorang pun yang melihat dirimu. Itulah diri kita aslinya. Ya, lihatlah dirimu ketika tidak ada orang lain pun, tidak ada seorang pun yang melihat dirimu. Itulah diri kita aslinya. Apa yang kita makan, apa yang kita prasangkakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, itulah gambaran daripada diri kita. Nah, begitupun kenali pula jasad kita. Allah ciptakan jasad ini tujuannya untuk apa? Kenapa ada jantung di sebelah kiri? Kenapa ada paru-paru di sebelah kanan? Kenapa ada dada? Kenapa ada punggung? Kenapa ada tulang? Kenapa ada garis? Nah, itu sebenarnya kalau dipelajari itu sangat dalam sekali, teman-teman. Bahkan tubuh manusia itu dipenuhi 114 garis. Sebagaimana 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Itu semuanya jumlahnya ada 114. Kemudian tubuh kita itu memiliki wilayahnya masing-masing. Di mana antar wilayah itu bagikan ada dinding pembatas. Antara kanan dan kiri itu kan ada garisnya yang memisahkan. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Ketika saya pegang ini, teman-teman jadi tahu ini kanan atau ini kiri. Ketika saya pegang di wilayah sini, teman-teman jadi juga tahu ini kanan atau kiri. Kenapa? Karena ada garisnya. Coba kalau garisnya di samping sini, nggak di tengah-tengah. Ya, di sini masih disebut kanan, padahal ini sebelah kiri. Nah, makanya itu ya. Allah ciptakan garis, bahkan garis-garis kita itu penuh dengan rahasia. Penuh dengan rahasia. Adanya garis tubuh, garis leher, garis mata, keriputnya wajah, garis telinga, garis rambut. Itu ada ilmu semuanya. Karena itu menandakan sebuah wilayah dalam tubuh kita. Nah, salah satu wilayah yang paling utama yaitu garis yang ada di leher. Garis di leher itu disebutnya batas antara dunia dan akhirat. Karena leher ke atas disebutnya dunia, leher ke bawah disebutnya akhirat. Orang yang sakit dari leher ke atas, itu sakit yang disebabkan karena perkara urusan dunia. Perkara urusan dunia itu apa? Keinginan, harapan, angan-angan perkara dunia yang berlebih. Keinginan, harapan, angan-angan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, itu bagian penyebabnya.
Jadi kalau orang lagi banyak pikiran, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, akan muncul penyakit-penyakit dari leher ke atas. So, kalau lagi banyak pikiran, kepala jadi ikut pusing. Kalau lagi banyak pikiran, mata bisa jadi bermasalah. Kalau lagi banyak kekhawatiran, telinga bisa jadi berdenging. Ya, kalau lagi banyak khawatir, lagi cemas kan telinga bisa berdenging. Nih orang-orang anxiety kalau lagi cemas telinganya bunyi kan. Ya, begitupun penyakit yang berada di leher ke bawah. Leher ke bawah disebutnya wilayah akhirat. Wilayah akhirat itu berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan rohani, berkaitan dengan perilaku kita. Apapun penyakitnya, itu bagian akhirat. Nah, akhirat sebelah bawah itu ada kanan, ada kiri. Ada dunia, ada hablum minanas, ada hablum minallah. Nah, itu tinggal dicari letak sakitnya di mana. Nah, nanti baru ketahuan apa penyebabnya. So, misal ada orang sakit dari leher ke bawah, sakit perkara akhirat, sakit perkara rohani, dah tingkatin aja ketaatannya sama Allah, sembuh teman-teman. Ya, tingkatkan saja ketakwaannya sama Allah, sembuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah karena terapi untuk pinggang, saya jadi sehat, nggak sakit lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, karena gini teman-teman, kunci dari kesembuhan itu perbaiki penyebabnya, bukan sibuk cari obatnya. Perbaiki penyebabnya, bukan sibuk ikhtiar ke sana kemarinya. Karena kunci kesembuhan itu perbaiki penyebab. Kalau penyebabnya diperbaiki, pasti jalan sembuh pasti akan berdatangan. Nah, hanya sedikit orang yang menyadari, orang yang mau memperbaiki penyebabnya itu sedikit. Kalau untuk mempelajari penyebabnya aja tidak semua orang mau. Tuh. Ya. Contoh, orang yang sakit jantung. Jantung disebutnya wilayah Nabi Adam. Sebagaimana kisah Nabi Adam yang dituliskan dalam Al-Quran, yaitu dengan Siti Hawa dan hawa nafsunya. Nah, orang yang memiliki penyakit jantung, itu kenapa? Nafsunya tinggi. Nafsu apa sih? Nafsu perkara hablum minallah. Sebelah kiri kan hablum minallah. Hablum minallah itu apa? Jodoh, rizki, mati. Nah, ini nafsunya terlalu tinggi nih. Jadi hidupnya penuh dengan keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Baik itu keinginan, harapan, angan-angan perkara jodoh, banyak berandai-andai. Perkara rizki, banyak berangan-angan. Perkara kematian, pikiran jadi kemana-mana. Sok orang yang takut mati berlebih, jantungnya sakit. Secara medis namanya penyakit GERD. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan berawal dari keinginan, harapan, angan-angan dunia. Nah, kalau pengen sembuh hanya bermodalkan dipasang ring, hanya bermodalkan minum obat, ya nggak sembuh. Kalau pengen sembuh perbaiki sifatnya. Ketika sifatnya diperbaiki pasti sembuh penyakitnya, pasti. Ibarat kata orang punya rumah, kalau gentengnya yang diperbaiki sembuh bocornya. Namun kalau hanya sibuk cari baskomnya, ya mau sampai kapanpun bocornya akan tetap ada. Seperti itu ya teman-teman ya. Dari sini paham teman-teman? Bismillah, bentar. Ini berapa? Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi jangan fokus ikhtiarnya, jangan fokus cari obatnya, fokuslah perbaiki penyebabnya. Kalau lambung apa? Lambung itu berada di wilayah perut sebelah kiri. Wilayah perut disebutnya wilayah Nabi Yunus. Wilayah perut di bawah leher disebutnya akhirat. Sebelah kiri disebutnya hablum minallah. Ya, sama sebetulnya. Pokoknya sebelah kiri itu gejalanya sama. Lihat, namun kisahnya kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus itu apa? Berawal dari rasa putus asa. Keinginan, harapan, angan-angannya menjadikan putus asa. Dari putus asa jadi mengeluh. Dari mengeluh jadi pikiran, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Sebagaimana Nabi Yunus ketika Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. Penyebabnya gara-gara itu. Banyak pikiran, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan. Nah, akhirnya dia tinggalkan kaumnya, singkat cerita dimakan oleh ikan. Ketika berada dalam perut ikan, Nabi Yunus berada dalam alam kegelapan. Bahkan di saat alam kegelapan, Nabi Yunus baru muncul kesadaran kalau ini adalah buah daripada dosanya. Sehingga Nabi Yunus pun beristighfar. Istighfarnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin.
Begitupun orang-orang yang sedang memiliki penyakit asam lambung, penyakit GERD, panic attack, anxiety. Perbanyaklah istighfar sebagaimana istighfarnya Nabi Yunus. Memohon ampun kepada Allah karena telah zolim pada diri sendiri. Bagaimana tidak disebut zolim? Orang ketika lagi banyak masalah, banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Maka jadi tidak teratur, akhirnya muncul gejala asam lambung. Nah, udah mah makan gak enak, tidur gak nyenyak, memikirkan sesuatu, terus pikirannya nggak pernah berhenti. Akhirnya muncullah penyakit asam lambung. Dari asam lambung nanti ada kelecetan, zat asam naik, akhirnya apa? Lambungnya jadi membengkak, membengkaknya lambung mengganggu ruang gerak jantung, terjadilah penyakit GERD. Itu seperti itu teman-teman. Ya, dari penyakit GERD nanti jadi panic attack. Dari panic attack nanti jadi anxiety. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan berlebih. Orang takut, orang khawatir, orang cemas yang diobatin lambungnya, makanya nggak nyambung. Orang takut, orang khawatir, orang cemas itu yang harus diobatin rohaninya, bukan lambungnya. Maka barang siapapun yang pengen sembuh dari penyakit asam lambung, obati rohaninya, pasti sembuh rohani. Lambungnya. Obatnya rohani itu apa? Obat hati. Obat hati itu ada 5 perkara, kerjakan semuanya pasti sembuh kok asam lambungnya. Dari mulai baca Quran, sholat malam, berkumpul dengan orang soleh, dengan puasa, dengan zikir dan sholawat, kerjakan itu saja istiqomah, sembuh. So, setiap ketaatan itu ditakuti sama orang-orang asam lambung. Ya, ditakuti. Bukan doa istighfar. Istighfar Nabi Yunus itu ada di Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Satu, yang pertama baca Quran. Orang asam lambung pada takut baca Al-Quran, pada malas baca Al-Quran. Orang malas baca Al-Quran yang diobatin lambungnya. Takut baca Al-Quran yang diobatin lambungnya. Gak nyambung. Ya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Nah, sama. Orang asam lambung, orang panic attack, anxiety, penyakit GERD. Itu jangankan sholat malam. Bangun di 1/3 malam itu bukan tahajud. Yang ada paling update status. Kambuh di jam yang salah. Ya. Atau mungkin sholat malamnya takut dingin, takut air, takut ke kamar mandi, takut gelap, takut hantu, dan lain sebagainya. Nah, orang takut sholat malam, malas sholat malam, yang diobatin lambungnya. Gak nyambung. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, apalagi datang ke taklim. Ketemu tetangga di warung aja nggak berani. Ketemu banyak orang di warung aja nggak berani. Apalagi berkumpul dengan orang-orang soleh. Minderlah, takutlah, segala macam. Nah, orang yang takut ketemu dengan orang yang diobatin lambungnya. Kan gak nyambung. Orang takut ketemu dengan orang yang diobatin lambungnya. Kan gak nyambung teman-teman. Nyambung gak? Orang takut ketemu orang yang diobatin lambungnya. Kan gak nyambung. Ya, gak nyambung. Apalagi yang keempat, puasa. Nah, orang asam lambung suruh puasa. Takut. Semua ketaatan ditakuti. Nah, ini salah satu ciri-ciri penyakit rohani. Takut dengan ketaatan. Salah satu ciri-ciri penyakit rohani. Takut dengan ketaatan. Nah, hati-hati teman-teman. Jangan sampai salah kaprah. Orang takut dengan ketaatan, dia malah sibuk minum sagu tani yang gak nyambung. Gak nyambung. Makanya perbaiki itu semuanya ya. Perbaiki itu semuanya. Bentar ya. Bentar. Bentar. Ya. Tumit sakit. Tumit itu wilayah kaki. Kaki itu ada 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kaki sebelah kanan disebutnya hablum minan nas, kaki sebelah kiri disebutnya hablum minallah. Kaki itu di bawah leher disebutnya perkara akhirat, perkara ibadah, perkara ruhani. Kalau yang sakit kaki sebelah kanan berarti ada perkara akhirat yang hubungannya dengan manusia atau alam semesta. Itu perkara apa? Salah satunya perkara silaturahim. Kalau pengen sakit kaki kanannya sembuh, perbaiki silaturahim. Dengan siapa? Dengan orang-orang terdekat. Baik itu orang tuamu, mertuamu, saudaramu, keluargamu, tetanggamu. Perbaiki silaturahimnya.
Kemudian kaki sebelah kiri itu disebutnya hablum minallah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Kenapa? Boleh jadi ada kaki yang dipakai untuk melangkah menuju kepada dosa. Entah itu dosa riba, dosa kemusyrikan, kemunafikan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Makanya orang yang sakit kaki itu selagi silaturahimnya berjalan baik, sering silaturahim, sering berjamaah ke masjid, insya Allah sehat kok. Insya Allah sehat teman-teman. Ya, insya Allah sehat. Silakan. Jam berapa? Waalaikumsalam. Itu ya teman-teman ya. Lalu bagaimana solusinya untuk menyembuhkan penyakit yang ditumit, yang sakit? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Shot ayat 42. Silakan dibuka Al-Qurannya. Ya, silakan dibuka Al-Qurannya. Itulah jalan sembuh untuk penyakit-penyakit kaki salah satunya. Itu buka Al-Quran surat Shot ayat 42. Lakukan terapi itu. Namanya terapi Nabi Ayub. Dengan apa? Menghentakkan kaki ke bumi. Sentuhkan kaki kita dengan bumi. Baik itu dengan berjalan kaki, tanpa alas kaki, ataupun dihentak-hentakan. Tuh, jadi sembuh. Orang yang senantiasa sering berjalan kaki, kakinya tersentuh dengan bumi, salah satunya itu sehat loh teman-teman. Sehat. Bentar. Ini apa? Bentar ya.